Nah, oke. Sekarang ke contoh ya. Jadi sekarang tuh Bapak mau jelasin contoh yang bentuk titik dulu. Jadi bayangan sebuah titik gitu tuh. Nanti yang keduanya Bapak jelasin yang bentuk garis. Nah, misalkan Bapak punya titik P 7,-3. Kemudian nanti kita translasi nih. Bayangan titik P kemudian ditranslasi oleh 2A adalah, itu kan P aksennya ini. Jadi P aksen ini adalah sebuah bayangan ya. Jadi pokoknya yang ada aksennya itu adalah bayangan. Bayangannya itu -3, -6. Yang kita harus tentukan adalah nilai A-nya. Kan kita tahu kalau yang namanya translasi itu di jumlah ya. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakuin ya, kita tulis aja dulu P-nya ya, titik awalnya P itu 7,-3. Kita translasi. Apa translasinya? 2A kita tulis. Kemudian P aksennya -3A, -6. Nah, dari sini yang X sama X semua gitu. Jadi yang Y sama Y semua. Berarti tinggal 7, 2 sama -3A nanti. Tinggal 7 tambah 2 sama dengan ambil -3A berarti pasangannya. -3A. Nah, kalau udah kan 7 tambah 2 9. Sama dengan -3A, A-nya itu kan 9 dibagi -3. Hasilnya -3. Nah, dari sini kan kita udah selesai nih ngerjain soal. Harusnya sih udah sampai sini juga udah kelar. Tapi coba kita buktiin yang Y-nya. Yang -3 tuh, -3 sama A. Nah, coba kita jumlahkan. -3 ditambah A sama dengan -6. Nah, berarti kan A-nya sama dengan -6, pindah ruas ditambah 3. Jadi kan A-nya sama dengan -3 gitu. Nah, berarti ini kan hasilnya sama. Kalau beda berarti kita salah ngitung. Nah, jadi mau pakai yang X, mau pakai yang Y, itu sama. Karena translasi itu adalah penjumlahan ya. Ingat-ingat kalau translasi itu adalah penjumlahan. Jadi kalau X, 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 kalau Y, Y, Y gitu ya. Oke, lanjut ke contoh yang garis. Nah, oke, sekarang kita masuk ke contoh yang garis lurus nih. Nah, garis lurus kalau ditranslasikan bentuknya kayak apa nih? Nah, coba kita lihat soal ini. Jadi di sini ada garis, terus ditranslasi oleh -2, 3. Nah, -2 itu kan artinya apa? Ke kiri 2 dan 3-nya itu adalah ke atas 3. Nah, kita nggak penting juga sih tahu arah-arahnya. Yang penting kita paham terapin ke rumusnya. Coba. Yang pertama harus dilakuin, tulis aja dulu titiknya. Misalin X, Y. Kemudian kita translasi dengan -2, 3. Nah, berarti kan karena translasi ini adalah penjumlahan, berarti bayangannya ya udah tinggal kita jumlahin aja. X ditambah -2 kan berarti X -2, kemudian Y ditambah 3. Ya udah berarti Y plus 3. Nah, kalau udah kita dapat nih X aksen sama Y aksennya. Nah, dari sini kita harus cari ya. Cari X dan Y-nya. Kita cari X dan Y karena kita butuhnya X dan Y, bukan X aksen, Y aksen. Nah, nanti kita inverse ya, berarti kita inverse X aksen, Y aksennya gitu. Menjadi X sama dengan sama Y sama dengan gitu. Nah, sekarang kita ambil X aksen sama dengan X kurang 2. Nah, berarti kan tinggal -2-nya aja pindah ruas. Karena kita nyarinya X. X sama dengan X aksen tambah 2. Dapat 1. Nah, sekarang yang satunya Y aksen. Y aksen sama dengan Y ditambah 3. Berarti kan dari sini berarti Y sama dengan Y aksen kurang 3. Dapat nih 2. Dari kedua ini kita substitusi ke garisnya. Kan kita udah dapat XY nih. Berarti tulis 2X dikurang 3Y tambah 7 sama dengan 0. Nah, kita substitusi X sama Y-nya dengan yang tadi hasil kita. 2. Nah, kita lihat X-nya. Itu kan ada aksen. Aksennya kita buang. Jadi cukup kita masukin X plus 2.
dikurangi 3, kemudian Y aksennya Y dikurang 3 gitu, ditambah 7 sama dengan 0. Nah kalau udah, kita tinggal jabarin aja ya, biasa. 2x tambah 4, kemudian min 3 nya kali Y, min 3Y, ditambah 9, kemudian ditambah 7 sama dengan 0. Nah kemudian disederhanakan, 2x, kemudian tulis Y nya, min 3Y, konstantanya belakangan, 4 tambah 9 tambah 7, berapa tuh? 4 tambah 9 kan 13, tambah 7 plus 20 sama dengan 0. Nah jadi ini garis ini itu bayangannya, jadi bayangannya berubah tuh, konstantanya dari 7 jadi 20. Jadi kalian kalau misalkan udah dapat bayangannya, itu kita cari X dan Y nya, bukan X aksen dan Y aksen. Berarti X aksen menuju X itu harus diapain? Harus di-inverse. Yang tadinya min 2 jadi plus 2, yang tadinya plus 3 jadi min 3. Oke, jadi itu contoh untuk yang garisnya. Nah oke, sebelum kita masuk ke pencerminan, Bapak akan menjelaskan tentang basicnya dulu ya. Basicnya itu ya tentang inverse matrix ordo 2x2. Jadi nanti kan pas di pencerminan tuh nanti kita akan berhubungan dengan inverse, tapi ordonya ya 2x2 gitu. Tenang aja, nggak ada yang 3x3. Kita pelajari dulu inverse matrix ordo yang 2x2 ya, karena ini bakal banyak banget di pencerminan untuk yang bayangan sebuah garis. Nah kalau udah, Bapak kasih contoh dulu ya. Misalkan nih, Bapak punya matriks A. Matriks A nya itu min 1, 4, kemudian 3 dan 2. Nah ini inverse nya gimana? Ya udah kita tulis A inverse sama dengan 1 per, kan determinannya berarti AD min 2 dikurangi BC. BC itu 4 kali 3 12 kan gitu. Kan AD dikurang BC kalau determinan. Nah sebelah kanannya ini A join dari A, kan ditukar kasih negatif. Waktu kemarin ulangan tuh 4 3 nya kasih negatif, jadi min 3. Nah kalau udah kita sederhanakan, 1 per min 2 dikurang 12 itu kan min 14 ya. Nah itunya ditulis lagi. Nah jadi kan ini inverse-nya itu A inverse-nya itu. Jadi kalau ada matriks A itu A inverse-nya 1 per determinan A join, itu hasilnya. Nah coba Bapak kasih contoh yang lain ya. Misalkan Bapak punya matriks B. Matriks B-nya itu 0, kemudian 2, min 1, 0. Nah B inverse-nya gimana? Nanti kalian terusin sendiri ya. 1 per AD dikurang BC, 0 kali 0. Kan 0 kali 0, 0. Dikurangi dari rumus, min 1-nya kali 2. Ingat kalau min dikurung, jadi min 2-nya dikurung. A join-nya berapa? Ditukar. 0 kan kalau ditukar nggak ngaruh ya. Terus min 1 sama 2. Min 2 sama 1. Gitu. Nanti ini diterusin sendiri ya ke bawahnya gitu. Jadi nanti kita bakal banyak banget inverse di pencerminan. Oke. Nah oke, sekarang kita ke contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama tentang pencerminan yaitu tentang yang bayangan dari sebuah titik dulu ya. Jadi titik A tuh 2,8. Kemudian di sini kan ada Y sama dengan min X sama matriks 2, 3, 0, min 1. Nah diketahui M adalah Y sama dengan min X. Pencerminan terhadap Y sama dengan min X, dan T adalah transformasi oleh matriks ini. Nah itu matriksnya udah ada. Tapi kalau Y sama dengan min X itu belum ada. Jadi yang harus kita cari adalah matriks Y sama dengan min X. Nah Y sama dengan min X kan waktu awal kita udah tulis tuh 0, min 1, min 1, 0. Nah kalau udah, koordinat bayangan titik A jika ditransformasi oleh M dilanjutkan oleh T adalah berapa? Nah kalau ada kata-kata dilanjutkan berarti kita nulisnya dari belakang. Nulisnya dari belakang, Bapak tulis ya.
biar ingat. Nulisnya dari belakang, jadi dari matriks yang 2, 3, 0, min 1 dulu. Baru Y sama dengan min X. Berarti pertama kita tulis dulu X aksen, Y aksen sama dengan, nah coba kita tulisnya berarti matriks 2, 3, 0, min 1 dulu, karena dia dari belakang. 2, 3, 0, min 1. Kemudian mundur lagi, Y sama dengan min X, karena ada 2 ya matriksnya. Nah, kemudian tulis XY-nya, titiknya tulis. Nah, karena titik kan berarti tinggal kita masukin aja 2, min 8-nya tuh ke sini. Gitu. Tulis lagi X aksen, Y aksen sama dengan, tapi sebelum kita substitusi titiknya, kita kalikan dulu. 2 kali 0, 3 kali min 1, berarti kan min 3. 0, 0, min 1 jadi 1. Ya kayak perkalian matriks aja. Jadi hasilnya min 2. Nah, kemudian 0 kali min 1 kali 0. Jadi kan 0 tambah 0, 0. XY-nya kita ganti sama 2, min 8. 2-nya di atas, min 8-nya di bawah. Nah, kalau udah X aksen, Y aksen itu sama dengan dikalikan. Min 3 kali 2, jadi min 6. Kemudian min 2-nya dikali min 8. Kan plus ya, plus 16, kurung 1 kali 2, 2, 0 kali min 8 plus 0. Sama dengan min 6 tambah 16 itu kan 10. Nah, 2-nya tambah 0, 2. Jadi, bayangan dari titik A aksen, X aksen, Y aksen bisa ditulis kayak gini. Itu hasilnya berapa? 10,2 gitu. Jadi, kalau titik, kita langsung substitusi. Oke. Nah, sekarang ke contoh yang bentuknya garis. Nah, kan kalau tadi kan bentuknya titik. Tentukan bayangan garis 2x plus 5 sama dengan 7 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini kan sumbu X-nya belum dalam keadaan matriks. Kita cari dulu matriksnya. Matriksnya itu kan 1, 0, 0, min 1. Min 1-nya di bawah ya. Nah, terus kalau udah, kita tulis dulu X aksen, Y aksen. Kalau udah kita substitusi matriksnya, karena matriksnya cuma 1, ya udah tulis aja satu-satunya. Kemudian X, Y. Nah, kalau misalkan matriksnya ada 2, berarti kita nanti tulisnya dari belakang. Kalau ada kata-kata dilanjutkan. Nah, karena kita mintanya X, Y, bukan X aksen, Y aksen, berarti kita harus inverse matriks tersebut. Di inverse kan di awal kita udah belajar tuh inverse ya. Jadi nanti 1, 0, 0, min 1-nya kita inverse. Kita tulis XY sama dengan 1, 0, 0, min 1 inverse. Nah, tulis X aksen, Y aksennya. Kan jadi matriksnya itu pindah ruas ke kiri tuh. Nah, XY sama dengan, nah ini kan udah belajar tuh yang tadi, yang basic. Tinggal 1 per 1 kali min 1. Itu min 1 dikurang 0 kali 0, 0. Nah, itunya kan ditukar, min 1, 1. Nah, kemudian 0-nya dikasih negatif, kan nggak berpengaruh ya. Jadi 0, 0. Nah, itunya kan ditulis X aksen, Y aksen. Nah, kalau udah, lanjutin, sederhanain. 1 per min 1, kemudian matriksnya tulis lagi, X aksen, Y aksen. Nah, kalau udah, tinggal kita matriksnya kita bagi sama min 1. Min 1 kan bagi min 1, 1. Kemudian 0. 0 bagi min 1 ya 0. Nah, 1 bagi min 1. Ya udah min 1. X aksen, Y aksen. Nah, kalau udah, kita kalikan. Nanti kita dapat XY, kita tulis XY sama dengan 1 kali X aksen, 0 kali Y aksen. Jadinya kan X aksen. 0 dikali X aksen kan 0. Min 1-nya kali Y aksen. Ya udah jadinya min Y aksen. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa X itu sama dengan X aksen, Y sama dengan min Y aksen. Jadi, X sama dengan X aksen, Y sama dengan min Y aksen. Ingat kalau sudah kita substitusi ya. Kita substitusi ya. Kita substitusi ke mana? Ke garis yang awal.
supaya jadi bayangan. Nah, di sini aksennya kita buang ya. Kita tulis dulu 2x tambah 5y sama dengan 7. Nah, x-nya sama y-nya kita substitusi. Yang ini nih, tuh. Nah, tapi aksennya kita buang aja. Jadi 2, x-nya kita masukin biasa, tambah 5 min y. Gitu. Aksennya nggak usah ya, sama dengan 7. Nah, kalau udah ya 2 kali x, 2x, min 5y sama dengan 7. Nah, ini hasilnya. Jadi 2x min 5y sama dengan 7. Itu adalah bayangannya. Bapak tulis ya, bayangan. Jadi kalau garis ya bayangannya garis lagi gitu. Habis ini Bapak akan kasih contoh pencerminan yang pakai 2 matriks. Oke. Lanjut ya ke contoh yang pencerminannya 2 kali. Jadi matriksnya nanti ada 2. Garis X min 2Y sama dengan 5 bila ditransformasikan dengan matriks transformasi 3512 sama sumbu X. Nah, ini kan udah ada tuh matriksnya, tapi sumbu X belum. Berarti kita harus cari tahu dulu sumbu X itu matriksnya apa. Nanti juga kalian hafal sendiri, sumbu X tuh matriksnya 1, 0, 0, min 1. Min 1-nya di bawah. Nah, kalau udah, kita kan udah tahu tuh matriksnya 1, 1, ada 2 ya, berarti matriksnya. Ada kata-kata dilanjut, berarti kan dari belakang kita nulisnya ya. Berarti matriks yang di sumbu X dulu kita tulis, berarti tulis X aksen Y aksen sama dengan sumbu X-nya apa? 1, 0, 0 min 1. Nah, kemudian matriks yang keduanya itu 3, 5, 1, 2. Kita tulis terus X, Y. Nah, dari sini kan kita X aksen, Y aksen sama dengan, kita kalikan dulu. 1 kali 3, 0 kali 1 kan 3. Kemudian 0 kali 3 min 1 kali 1. Jadi kan min 1. 1 kali 5 kan 5 tuh. 0 kali 2, 0. Jadi 5. Nah, 0-nya kali 5, min 1-nya kali 2. Jadi kan min 2. X, Y-nya kita tulis. Nah, tapi yang kita cari bukan X aksen, Y aksen, tapi X, Y. Berarti kita inverse, seperti biasa ya. Jadi X, Y sama dengan 1 per, itu di inverse ya. Bapak langsung aja. Min 6 dikurangi dari rumus. Kemudian min 1-nya kali 5, kan min 5. Nah, itunya adjoinnya. Ditukar kasih negatif. Min 23, 5-nya jadi min 5. Min 1-nya jadi 1. Tulis lagi X aksen Y aksen. Ya, itu harusnya X aksen Y aksen ya. Nah, gitu. Sip. X, Y sama dengan 1 per min 6 kurang min 5. Itu kan min 1. Ini ya tulis lagi. Min 2, min 5, 1, 3. Kemudian X aksen, Y aksen. Nah, kalau udah kita sederhanakan. 1 per min 1-nya kita hilangkan. Jadi XY sama dengan, ya udah tinggal min 2 dibagi min 1 kan jadi 2. 1 dibagi min 1 ya min 1. Tinggal tambahin min aja. 5, terus itunya jadi min 3. X aksen, Y aksen. Nah, dari sini didapat, berarti kan ada X sama dengan sama Y sama dengan. Langsung aja X sama dengan 2 dikali X aksen, itu kan 2X aksen, 5-nya dikali 5Y aksen, jadinya ditambah 5Y aksen. Dapat nih X-nya, Y-nya tulis. Min 1 kali X aksen kan min X aksen. Ditambah min 3Y aksen, tuh jadinya min 3Y aksen. Nah, dari sini kita substitusi seperti biasa. Kan ini kita udah bener ya, nyarinya X dan Y, bukan X aksen, Y aksen. Kita substitusi ke garis. Garisnya kita tulis X min 2Y sama dengan 5. Nah, kalau udah, X-nya ini kita substitusi 2X tambah 5Y. Tapi aksennya dibuang. Jadi 2X tambah 5Y dikurung ya. Dikurung. Kalau ada 2 suku dikurung. Dikurangi 2. Y-nya diganti min X dikurangi 3Y. Sama dengan 5. Nah, kalau udah kan
Ini mah biasa kayak aljabar, tulis lagi 2x tambah 5y min 2 kali min x. Kan jadinya plus 2x. Min kali min lagi jadi plus 6y sama dengan 5. Nah, di sini kan 2x tambah 2x 4x. 5y tambah 6y 11y sama dengan 5. Nah, dari sini kita dapat ini kan berarti hasil akhir itu bayangannya. Gitu. Bapak tulis ya di sini bayangan. Oke, gitu. Oke, kita lanjut ke satu contoh lagi. Oke, lanjut ke contoh yang nggak ada matriksnya. Bayang garis x min 2y sama dengan 5 bila dicerminkan terhadap garis y sama dengan 2. Nah, ini kan y sama dengan 2, ini nggak ada matriksnya. Caranya gimana? Nah, kita pakai rumus yang di SMP aja. Rumusnya kan kita punya titik x, y. Kemudian y-nya itu sama dengan h. Misalkan 2-nya dimisalin h dulu deh. Nah, ini kan y, berarti yang berubah y-nya. X-nya tetap x, nah y sama dengan h itu 2h dikurangi y. Jadi rumusnya 2 kali h dikurang y. X-nya jadi x aksen, 2h min y-nya jadi y aksen. Nah, gini ya. Ini bayangannya. Jadi kalau misalkan x, y kita cerminkan terhadap y sama dengan 2, berarti x-nya kita tulis. Kemudian 2 dikali h, berarti kan h-nya 2 nih. Ya udah 2 kali 2, 4 dikurangi y-nya tulis. Dari sini kita dapat bayangannya. X aksen sama ininya y aksen. Berarti kan kayak tadi. Jadi didapat apa? X aksen sama dengan x, kemudian y aksen sama dengan 4 dikurang y. Nah, dari sini kan kita mintanya x sama y. Berarti kita inverse. Kalau x aksen sama dengan x kan sama aja. Nah, yang kita inverse cukup y aksennya aja. Jadi y sama dengan 4 dikurang y aksen. Nah, dari sini kita substitusi ya. Kita substitusi ke garis yang awal. X min 2y sama dengan 5. Nah, x-nya itu apa? X kan sama dengan x aksen. Ya udah tinggal buang aja tuh. Tinggal buang aksennya. Jadi kan x sama dengan x, terus y sama dengan 4 kurang y. Gitu. Min 2 kurung ya, 4 kurang y, karena 2 suku sama dengan 5. X sama dengan min 2 kali 4, jadi kan min 8, min kali min plus 2y sama dengan 5. X ditambah 2y sama dengan 5 tambah 8 ya, jadinya kan 13. Nah, ini kan bayangannya. Bapak tulis, ini jadi bayangannya. Oke, materi hari ini selesai ya. Jadi sampai situ dulu. Oke.